IFGF Wellington. Shalom IFGF Wellington. Shalom, shalom. Damai sejahtera buat kita semua di tempat ini. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama lambaikan tangan saudara. Yuk sama-sama kita serukan sama-sama nama Yesus. Sekali lagi serukan nama Yesus. Coba terakhir, sama-sama serukan nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan boleh sambil bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami percaya, kami siap memuji Engkau. Engkau siap untuk saat ini hatimu disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami umat-umatmu. Bukan sekedar lagu-lagu yang kami hafalkan, tapi sungguh-sungguh pujian dan penyembahan yang keluar dari hati setiap umat-umat Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita mengatakan, amin. Haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari nyanyi sama-sama. You know that I love you. You know that I want to know you so much more.
Aduh, masih semangat ya. Habis ini kita mau bakar-bakar lebih lagi. Amin. Ini lagu kesukaan kita nih akhir-akhir ini kayaknya. Haleluya. Oke, siap. Musik dong Riko. Tepuk tangan semuanya. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the mountain, and I praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, and I praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, Come on, praise. praise the Lord. Oh my soul. I praise when I feel it, but I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sign. It's more than a sign. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on, praise. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I give it its time? Come on, praise. Praise the Lord, oh my soul. I need you to say ah. Yeah. Woo. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, praise. Praise the Lord, oh my soul. I got praise. Praise the Lord, oh my soul. One more time, praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. God of praise. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Now God of praise, guys. Praise the Lord, oh my soul. Siap-siap ya. Let everything lagi, guys. Give it your best shot. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that that has breath has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. One more time. Let everything Come on. that has breath Come on. Come on. praise the Lord. Come on. Praise the One more Lord. time. Everything Everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. What? Praise the Lord. Luar biasa. Please kemuliaan bagi Tuhan kita.
Jemaat silakan duduk. Oke, happy Sunday semuanya. Sembari kita menunggu pengumuman, mari kita bersatu dalam doa. Aku mengajak semuanya untuk berdiri untuk mendoakan doa Bapa kami. Karena teksnya nggak ada, aku harap semuanya hafal ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Okay, I will invite all the kids to come forward, and then we're going to pray for all of you, and then you can go to your class. All the children come forward, please. Alright. Mari kita tumpahkan tangan kita untuk anak-anak kami pada sore hari ini, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak ini, Tuhan, untuk next generation kami, Tuhan. Tuhan, kami lihat banyak dari mereka ada di tempat ini bersama-sama dengan orang tua mereka, Tuhan. Tapi kami mau suatu hari nanti mereka bisa ditanamkan suatu foundation yang kuat, Tuhan, agar suatu hari nanti mereka bisa menjadi bertumbuh di dalam Engkau dengan kokoh, Tuhan, yang sudah berakar dan bertumbuh di bawah, Tuhan. Dan dengan foundation yang kuat itu mereka akan bertumbuh di atas juga, Tuhan, di mana mereka akan berbuah suatu hari nanti, Tuhan, untuk menjadi berkat untuk orang lain di sekitar mereka, dan untuk berkat untuk keluarga mereka, dan berkat untuk mereka sendiri juga, Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Biarlah mereka bisa mendengarkan firman-Mu, Tuhan, dengan guru-guru yang telah disiapkan, Tuhan, pada hari ini untuk mengajar mereka, Tuhan Yesus. Kami menyerahkan guru-guru kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menyertai dan memberikan wisdom untuk mereka, agar mereka bisa mengajar ke anak-anak itu, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. In Jesus' name we pray, amen. All the children are invited to the class. Alright. Sekali lagi aku invite semuanya untuk berdoa. Pada saat kita mau berdoa untuk corporate prayer minggu ini, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, untuk satu minggu yang telah Engkau siapkan untuk kami, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk segala keadaan dan situasi yang telah kami lalui pada satu minggu ini, Tuhan. Baik kita yang sehat maupun yang sakit, Tuhan. Tapi kami yakin, Tuhan, di dalam Engkau, Tuhan, kami disembuhkan oleh darah-Mu, Tuhan Yesus. Kami telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit kami, Tuhan, Engkau sudah sembuhkan, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, pada sore hari ini juga kami bisa ada di tempat ini, Tuhan, semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menunggu beasiswa yang belum cair, Tuhan. Tuhan, kami tahu, Tuhan, kadang-kadang hati dan suasana hati itu tidak enak kalau misalkan kami sedang menunggu sesuatu yang belum pasti, Tuhan. Tapi karena ada Engkau ya, Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus, ada kepastian yang telah kami terima daripada Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kasih damai sejahtera dan sukacita untuk kami semua, Tuhan, di mana sewaktu masa penantian ini, Tuhan, Tuhan, tetap ada yang namanya sukacita, Tuhan, yang bisa kami rasakan, Tuhan, melalui Engkau, Tuhan. Biarlah beasiswa itu bisa cepat tercair, Tuhan Yesus, dan juga ada pertolongan, Tuhan, yang luar biasa di dalam kehidupan anak-anak ini yang sedang menantikan beasiswa ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Abby, Jack, Noah, dan Zoe yang akan pulang ke Indonesia pada besok hari, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang telah memimpin dan menutup perjalanan mereka dari sini sampai pulang ke Indonesia dengan selamat, Tuhan. Kami juga mau mendoakan keluarga mereka, Tuhan. Papanya Jack, Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Mamanya Abby juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya, Tuhan. Tuhan, mereka
usia mereka sudah tua Tuhan Yesus, tapi kami tahu hati mereka tetap datang kepada Engkau dan tetap rindu untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Apapun keadaan mereka pada saat ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kehidupan mereka, kesehatan mereka dan semuanya Tuhan. Kami mau doakan untuk pertemuan yang fruitful untuk keluarga mereka Tuhan di Indonesia Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Okay. Jemaat silakan duduk. Shalom semuanya. Welcome to Church News. Tema bulan ini adalah Faithful. Walaupun dunia terus berubah dalam segala aspek, ada yang membawa kebaikan, ada pula yang justru memberikan tekanan kepada kita. Tapi tetaplah percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang konsisten, yang kasihnya buat kita tetap sama. This is just the introduction, guys. Mari kita simak terus pembahasan sepanjang bulan ini untuk memahami tema Faithful ini. Okay, now what's on this week? Dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang ini, memiliki komunitas yang baik adalah sesuatu yang berharga. Terlebih lagi komunitas yang sesama orang percaya. Kita semua ada di gereja ini not by coincidence. We are all here to support each other and to grow together. Minggu ini adalah Minggu iCare. Tetap semangat dan setia mengikuti iCare. Doa adalah kebutuhan khusus bagi kita orang percaya. Melalui doa, kita dapat berbicara dan berkeluh kesah terhadap Tuhan. Melalui doa kita dapat melakukan hal besar bersama Tuhan. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request Anda di linktree/IFJ-Wellington. Kita akan bersama-sama mendoakan prayer request Anda. That's all the news for today. Selamat mengikuti rangkaian ibadah selanjutnya. Happy Sunday! Jemaat silakan berdiri. Kita mau membawa puji-pujian ini bersama-sama sambil merenungkan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini kami bisa bernafas bukan karena kuat dan doa kami, tapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
kita mau datang kepada Tuhan. Terus bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh bukan karena pengalaman kita, bukan karena kekuatan kita. Kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari biar keluar dari hati kita. Nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Dan bersukaria
yang selalu rindu untuk bisa memeluk anak-anaknya Tuhan. Anak-anak yang sudah lari daripadamu ya Tuhan, Kau bisa untuk menangkap mereka, lari kepadamu kembali ya Tuhan. Tidak ada kata terlambat ya Tuhan, tidak ada dosa yang tidak bisa Engkau ampuni ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu Allah beserta kita sampai selama-lamanya ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan sehingga kami bisa di gedung ini ya Bapa, di gereja FGF Wellington ya Tuhan. Kau buka hati kami ya Tuhan, firman yang akan Kau tabur ya Tuhan, inilah firman buat hati kami sendiri ya Bapa, bukan buat orang di depan, belakang, sampai kiri kanan kami ya Tuhan. Tegur kami ya Tuhan, pilih kami lebih lagi ya Bapa, sehingga kami bisa mengasihi-Mu lebih ya Bapa. Di akhir tahun 2023 ini ya Tuhan, ada maksud Tuhan yang lebih baik yang Kau mau sampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar segala dosa dan salah kami siap menggunakan firman-Mu. Sudah percaya katakan amin. Silakan duduk. Apa kabar FGF Wellington? Amin. Tema kita bulan ini berbicara tentang faithful, yang artinya setia atau kesetiaan, keadaan di mana orang mau mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari untuk tetap menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Kalau kita belajar dari bulan lalu ataupun 2 bulan lalu, kita belajar dengan kisah para rasul yang menyatakan bahwa para rasul selalu setia dalam pekerjaannya melayani Tuhan. Para rasul itu selalu mengikuti teladan Tuhan, ketaatan Tuhan Yesus dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati, meski dihadapkan dengan rintangan, siksaan, penganiayaan, dan banyak hal yang membuat mereka menderita. Tapi mereka tetap memberitakan firman Tuhan pada zaman itu. Dalam segala keadaan yang kekurangan, keadaan kelaparan, tapi prinsip diri mereka seperti gereja mula-mula yang selalu ada dalam hidup mereka, dipanggil untuk tetap setia. Kita belajar kisah para rasul bagaimana orang-orang tetap dipanggil untuk setia. Rasul-rasul selalu memberitakan firman Tuhan dengan setia. Di sini saya yakin nggak ada yang pergi ke gereja kita FGF Wellington disiksa dulu di rumah, tetap nggak aku mau ke gereja tapi orang tua siksa gitu, nggak mungkin, nggak ada. Ataupun yang kelaparan gitu, belum makan dari kemarin, bela-belain biar bisa datang ke sini makan di gereja, itu nggak ada. Saya pasti kita nggak kelaparan, kita nggak disiksa, kita nggak dianiaya untuk datang ke gereja. Kita harus bersyukur dengan hal seperti itu. Banyak sekali di luar di sana gedung gereja dibakar. Mereka untuk ke gereja aja takut dianiaya dan lain sebagaimana lainnya. Sementara kita mau ke gereja tinggal turun ke bawah, naik mobil sampai sini, parkir, naik ke atas gedung gereja dengan nyaman, nggak ada siksaan, nggak ada apapun. Kadang hal-hal seperti itu kita pikir itu biasa aja, tapi itu karena campur tangan Tuhan, Anda dan saya bisa berada di sini. Jika kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan saudara dan saya. Itu ada firman di Alkitab. Kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan Yesus akan sediakan perkara-perkara besar, tanggung jawab besar dalam kehidupan saudara dan saya. Ada promosi yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, di keluarga, di pekerjaan, di permainan, di komunitas. Ada kemenangan demi kemenangan buat saudara dan saya kalau kita mau setia dalam hal-hal yang kecil. Bagaimana kita mau dikasih promosi yang besar, tapi kalau kita hal-hal kecilnya kita nggak dapat menyelesaikan dengan baik. Saya percaya promosi-promosi entah itu di pekerjaan itu didapatkan saudara itu karena Anda bekerja dengan baik, karena Anda loyal di satu perusahaan, karena Anda jujur, karena Anda setia dan lain sebagainya, karena Anda melakukan hal-hal yang baik. Sama dengan itu kehidupan sekuler, dalam kehidupan rohani kita juga harus setia dengan Tuhan. Penting sekali bagaimana kita mau menikmati promosi di dalam Tuhan kalau kita mau setia dalam hal-hal kecil. Pada akhir tahun 2003 ini kita nggak berasa kita udah masuk minggu kedua bulan Desember tahun 2023. Mari kita luangkan waktu untuk melihat pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan terus berharap masuk ke tahun 2024 dengan penuh ucapan syukur.
Saya percaya banyak sekali kejadian-kejadian yang Tuhan berikan buat saudara dan saya di tahun ini. Luar biasa banyaknya kejadian-kejadian yang baik. Berkat-berkat, mujizat-mujizat. Bukan secara materi, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya di tahun ini. Ada yang lulus kuliah, ada yang dapat pekerjaan, ada yang promosi, diberkati dengan pekerjaan baru, rumah baru, dan lain sebagainya. Pacar baru. Pendidikan yang baru, kampus yang baru, teman-teman yang baru, itu promosi dari Tuhan. Kita percaya perkara-perkara kecil dulu. Perkara kecil apa dalam melayani Tuhan? Perkara kecil apa membaca Alkitab? Perkara kecil apa berdoa sama Tuhan? Itu perkara kecil buat saudara dan saya, tapi buat Tuhan itu perkara besar. Kita mesti ada hal-hal kecil sebelum Tuhan kasih tanggung jawab yang besar. Hanya orang yang bersyukur dan mampu melihat penyertaan Tuhan dan indahnya pekerjaan dan janji Tuhan Yesus, orang yang akan bisa melihat tahun 2024 dengan penuh tantangan dan semangat. Banyak para ekonom dunia melihat 2023 ini krisis besar dan 2024 itu menjadi hal-hal yang tanda tanya. Banyak investor-investor belum tahu mau kemana arahnya ini. Mereka mau invest lagi atau enggak. Tapi kita mau melihat kalau kita setia dalam perkara kecil 2023, 2024 tuh Tuhan mau siapin perkara-perkara yang besar buat saudara dan saya. Nggak usah takut baca berita, anak-anak kita baca berita jadi kita lebih takut gitu. Kayak Ebi udah 2 hari 3 hari ini baca tentang COVID mulu di Indonesia, COVID mulu. Takut gitu mau pulang ke Indonesia, takut. Ngapain baca koran? Emang ada COVID di Indonesia tapi nggak usah baca koran, nanti pikirannya ke COVID terus. Pikirannya harus holiday di Indonesia, harus nikmatin waktu dengan keluarga. Biar ada semangat gitu pulang ke Indonesia, ada semangat. Kalau pikirannya COVID dari tahun 2019 juga udah ada COVID sebenarnya. Nggak usah takut. Saya percaya kita akan memasuki 2024 dengan penuh ucapan syukur. Karena firman Tuhan, marilah kita masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Yes, kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur dan pelatarannya dengan puji-pujian. Masuk 2024 dengan ucapan syukur. Kita bisa melewati 2023 dengan baik. Dan pelataran hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Jangan lupa Tuhan tuh senang loh ngeliat anak-anak yang memuji dan memuliakan Tuhan. So, tadi saya lihat dari belakang tuh semua joget loh, hampir semuanya joget. Thank you tim Praise and Worship yang selalu membawa kita ke satu dimensi yang luar biasa di tiap minggu. Itu kita mau ekspresi hidup kita, bagaimana Tuhan udah berusaha baik dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mau masuk 2024 dengan baik, mari kita renungkan kesetiaan Tuhan di sepanjang tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Ada beberapa poin yang mau coba sharing pada sore hari ini. Yang pertama, Tuhan setia sejak semula. Dari awal itu Tuhan udah setia buat saudara dan saya. Semoga kasih tahu Tuhan tuh setia dari awal sampai sekarang tuh Tuhan setia. Yang gak setia itu kadang-kadang siapa? Kita. Yang gak setia, yang sering bikin dosa, yang sering menyakitkan hati Tuhan tuh kita. Tapi dari awal sampai sekarang Tuhan tuh setia. Ada firman-Nya. Sama buka di Ulangan 7:9. Sebab itu haruslah ketahui bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang setia. Amin. Allah yang setia. Kadang-kadang pasangan tuh penting intinya bukan yang udah menikah nih ya, atau yang mau pacaran juga mau masuk ke jenjang pernikahan. Yang penting itu bukan cakep, bukan ganteng dan lain sebagainya. Ntar udah umur 60-an juga ya betul peot dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu setia sebenarnya. Ada satu jok dikit gitu ya. Ada nih pasangan udah umur 60 tahun. Dilihat gitu, berdua nih umur 60 tahun, tapi setiap istrinya masuk mobil itu selalu dibukain sama suaminya sebelum suaminya masuk mobil sebelahnya. Wow, anak-anak muda yang di gereja
ngintip jendela gitu, wow luar biasa tuh pasangan itu udah umur 60 tahun masih aja melakukan hal itu gitu, baik banget. Akhirnya pasangan yang mau menikah nih di gereja bulan depannya dia nanya, opa apa sih kuncinya kok opa begitu sayang banget sama oma sampai turun mobil aja mau masuk pintu aja pintunya mesti dibukain gitu. Oh itu gampang rahasianya, kebetulan pintu saya kiri rusak nggak bisa buka. Jadi bisanya bukanya dari arus manual, jadi saya harus bukain biar oma bisa masuk. Oh itu. Ya, jokes sedikit ya biar gak ngantuk ya. Ya jadi ya omanya tuh dibukain pintunya dipikir yang lihat anak muda, wah ini opa benar-benar setia sekali ya. Ternyata emang pintunya rusak. Cuman opa yang bisa ada triknya gitu, kadang yang bisa buka pintu tadi di ini dulu 2 kali baru dibuka pakai gimana. Oma nggak bisa daripada opa bilang daripada oma yang paksa-paksa makin rusak mendingan opa terusnya bukan sampai sekarang katanya. Itu kuncinya di situ, kuncinya rusak. Jadi cuma opa doang yang bisa bukanya. Tuhan setia sejak semula. Kata faithful diterjemahkan sebagai menopang, mendukung, bertahan, dapat dipercaya, kebenaran dan dapat diandalkan. Kenapa faithful itu Tuhan itu setia buat saudara dan saya? Karena kita itu dapat diandalkan. Kita dapat dipercaya sama Tuhan. Kita dapat melakukan perkara-perkara besar sama Tuhan. Karena itu Tuhan percaya buat saudara dan saya. Dan Tuhan setia sampai saat ini buat saudara dan saya. Jangan pikir Anda bilang, saya gak bisa ini, gak bisa itu. Saya sudah berdosa Tuhan. No, itu pekerjaan iblis yang selalu mendengungkan hal-hal negatif dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi karena kita, Allah setia karena apa? Karena Allah bertahan dan Allah tahu kita dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Amin. Siapa yang mau percaya dan dapat diandalkan oleh Tuhan? Oh enggak semuanya, saya ulang sekali lagi. Siapa yang mau dapat dipercaya dan diandalkan oleh Tuhan? Amin. Saya percaya seluruh jemaat FJ Wellington dapat dipercaya dan diandalkan oleh Tuhan. Kita menjadi jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang mau melewati tahun 2003 dan masuk 2024 dengan ucapan syukur. Kesetiaan adalah karakter Tuhan. Tuhan selalu ada setia pada waktu kita. Tuhan selalu setia kepada kita sebagai umatnya. Sering sekali kita yang jatuh dalam dosa dan tidak setia kepada Tuhan. Hidup tidak selalu adil, tetapi Tuhan selalu setia. Ini benar-benar loh. Hidup gak adil kadang-kadang. Tuhan Yesus gak adil. Kenapa orang itu lebih berpadu pada saya? Padahal kita sama-sama ke gereja bareng. Tapi jangan, kita mau setia sama Tuhan jangan cari berkatnya. Saya ulang sekali lagi, kita mau setia sama Tuhan bukan mau cari berkatnya. Kita mau setia sama Tuhan karena Tuhan sudah setia pada kita. Kadang-kadang kita gak kepikiran gitu. Kita bisa melihat matahari terbit pagi-pagi, terbenam malam-malam, ada bulan menyinari kita malam-malam. Itu secara langsung Tuhan setia loh ngasih penerangan buat kehidupan saudara dan saya. Kita melihat hal itu seperti hal-hal biasa aja. Itu seperti udah normal, udah rutinitas. Padahal Tuhan kasih kita nafas kehidupan tuh bukti Tuhan setia sama saya, saudara dan saya. Banyak orang yang mesti bangun dengan tabung oksigen karena gak bisa hidup dengan baik. Bukan berarti Tuhan gak setia sama dia, tapi dia yang gak setia sama Tuhan. Kita kemarin baca di Alkitab, ada tim Alkitab kalau kita baca di FJ Wellington, di Raja-Raja di Tawarik itu bukan ada peperangan-peperangan bangsa itu selalu kalah. Kenapa Tuhan izinkan kalah? Karena bangsa ini tidak menyembah Tuhan lagi. Karena bangsa ini keluar dan percaya kepada Baal dan Allah-Allah lain. Dan Tuhan gak suka melihat itu. Tuhan mau melihat bangsa ini, kita udah lihat kenapa kita gak setia, karena dari bangsa Israel juga gak setia dulu. Ketika bangsa ini keluar dari Tuhan, cobaan itu datang. Iblis dengan senang sekali, cobaan itu masuknya gampang sekali. Karena gak ada roh Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau ada roh Allah, ada Tuhan dalam saudara dan saya, cobaan-cobaan itu mental, gak bakal masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Sekalipun masuknya dikit, tapi Tuhan udah kalahkan semua. Kita tidak menyadari kadang-kadang kita menikmati hari yang baru karena kesetiaan Tuhan. Bisa bangun pagi dengan sehat,
tidur di tempat yang nyaman, enak. Itu karena produk kesetiaan Tuhan. Tuhan jagain kita satu rumah, dijagain dengan malaikat-malaikat penjaga. Itu produk kesetiaan Tuhan. Kita melihatnya kadang-kadang bangun pagi langsung biasa aja gitu, tapi kita nggak ucap syukur sama Tuhan. Penting sekali kita bangun pagi terus masuk saat teduh dan ucap syukur sama Tuhan. Tuhan akan jaga satu hari penuh kehidupan saudara dan saya. Mengucap syukur adalah sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi bukan itu menjadi kewajiban dan keharusan, tapi itu merupakan tanda terima kasih kita sama Tuhan. Sehingga kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Poin yang kedua berbicara Tuhan memegang perjanjiannya. Jadi dibilang sebab itu harus kita ketahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian. Yes, Tuhan memegang perjanjian. Perjanjian apa? Apa janji Tuhan? Kadang-kadang kita nanya sama Tuhan, apa janji Tuhan dalam kehidupan, dalam pribadi saya gitu. Saya nggak melihat janji Tuhan. Saya sudah berdoa, sudah hidup kudus, sudah melayani Tuhan, tapi saya nggak bisa melihat janji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Kebaikannya tidak ada bandingannya. Karena itu kita dapat percaya kepadanya dan kekudusan Tuhan tidak ada duanya. Apa sih janji Tuhan? Kadang-kadang saya bingung, apa janji Tuhan dalam kehidupan saudara saya? Apakah berkat? Apakah kesehatan? Apakah pasangan hidup dan lain sebagainya, atau pekerjaan, atau kesuksesan? Itu tuh nothing. Janji Tuhan buat saudara adalah hidup bersama Tuhan, sama-sama di Yerusalem baru. Itu janji Tuhan. Tuhan mau melihat, menjaga saudara dan saya supaya kita hidup kudus, supaya hidup berkenan bersama Tuhan. Janji Tuhan adalah Tuhan mau melihat anak-anak Tuhan itu sama-sama bersama Tuhan nanti di kerajaan yang kekal. Janji itu bukan komitmen. Sama seperti pernikahan, perjanjian seperti pernikahan itu komitmen. Nggak main asal nikah aja. Dua pasangan yang memiliki komitmen sehingga adanya perjanjian pernikahan. Jangan lupa kita ini adalah pengantin Tuhan Yesus. Kita akan mengikat perjanjian dengan Tuhan. Pegang janjinya. Terus taat dan setia dalam Tuhan. Kita akan janjinya adalah menikmati hidup yang kekal di Yerusalem baru bersama Tuhan. Di 1 Samuel 2 mengatakan tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Amin. Nggak ada yang kudus seperti Tuhan, cuma Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan itu benar dan Tuhan Maha Kudus. Dia penuh dengan kasih dan keadilan buat saudara dan saya, buat kita semua. Covenant atau perjanjian adalah sebuah perjanjian antara dua mitra yang membuat janji untuk mengikat satu sama lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seringkali dengan sumpah, dengan tanda dan upacara. Tanpa covenant, kita dengan Tuhan bersifat pribadi dan memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi perjanjian kita dengan Tuhan itu bersifat pribadi. Nggak ada perjanjian Tuhan dengan keluarga A, Tuhan dengan keluarga B, no. Tapi dengan Tuhan dengan pribadi saudara dan saya. Pentingnya sekali bagaimana kita memiliki pribadi yang mau mengenal Tuhan. Pribadi yang mau mengalami Tuhan secara utuh. Pribadi yang mau mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Kalau kita melihat Allah yang setia, kita berusaha untuk setia sama Tuhan, benar ya? Kalau yang lagi pacaran nih, kita melihat pacar kita setia, kita berusaha setia apa enggak? Coba yang pacaran nggak ada yang tanda tangan, nggak ada. Nggak ada ternyata yang pacaran di sini ya. Wow, luar biasa. Atau yang menikah, benar gak? Kalau kita suami kita, istri kita mau setia, kita pasti setia juga, benar gak? Benar ya? Yes, kita mau berusaha setia. Suami istri yang memilih untuk menjalin hubungan suci di dalam Tuhan, mengikat diri mereka satu sama lain dalam kesetiaan dan pengabdian seumur hidup.
Kita adalah mempelai Tuhan yang mau mengikat perjanjian dengan Tuhan sampai dia datang kedua kali, sehingga kita semua hidup di Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Di 2 Korintus 7:14 berkata, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Ini Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana bangsa ini bangsa yang sering mendukungkan hati Tuhan. Bangsa yang mau masih percaya kepada Baal-Baal dan Allah-Allah lain dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan setia. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, mengakui dosa kita, Dia Allah setia dan adil dan mengampuni dosa kita. Itulah pentingnya kita mau bertobat, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi murni lagi di hadapan Tuhan. Kita memulai hidup yang baru di hadapan Tuhan. Pentingnya itu pertobatan. Penting sekali pertobatan dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa pertobatan, firman Tuhan berkata, susah sekali kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Susah sekali kita melihat mana yang baik dan mana yang jahat kalau kita nggak bertobat. Kalau kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan satu lagi, mengakui dosa dan tidak melakukannya lagi. Kalau sudah mengakui dosa tapi melakukannya lagi dan lagi dan lagi, Tuhan sedih loh. Ini anak nggak setia banget sih, gue udah setia, bener gak? Sama seperti pasangan suami istri nih, istriku nggak setia banget padahal saya udah setia, atau suamiku nggak setia banget sih, saya udah setia. Sedih pasti. Apalagi yang berpacaran, yang lagi cinta monyet. Kalau pasangan yang nggak setia, pasti sedih. Itulah pentingnya bagaimana saudara dan saya untuk bisa belajar setia di hadapan Tuhan. Mau melakukan hal-hal yang tertera dalam firman Tuhan. Itu hal kecil, tapi itu berdampak luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika melakukan hal kecil itu, Tuhan menjadi perkara-perkara besar yang Tuhan berikan tanggung jawab buat saudara dan saya. Jadi apa kuncinya dari perjanjian dengan Tuhan adalah, kalau kita mau percaya dan berjanji sama Tuhan, Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik buat saudara dan saya. Ada kesembuhan, ada kemenangan, ada promosi, ada pengampunan dosa, ada kesuksesan, ada berkat ilahi yang mau Tuhan berikan buat saudara dan saya kalau kita benar-benar mau confident sama Tuhan, mau berjanji setia sama Tuhan. Kunci adalah taat dan setia akan firman Tuhan. Penting sekali bagaimana kita mau taat dan setia pada Tuhan, firman Tuhan. Ia akan menepati janjinya untuk generasi dari generasi, karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang tidak pernah berubah. Begitu pula dengan janjinya. Semua yang dikatakan pasti digenapi. Dia berjanji menyembuhkan kita, Dia pasti akan menyembuh. Dan percayalah, Dia akan menyembuhkan kita. Amin. Kalau Tuhan berkata kita akan sembuh, kita pasti akan sembuh. Poin yang ketiga, yang terakhir, cara Tuhan konsisten dan mengasihi kita. Ini penting sekali. Konsisten tuh Tuhan konsisten loh. Tuhan gak up and down, tapi Dia konsisten terus mengasihi saudara dan saya. Karena apa? Karena kita ini semua berharga di mata Tuhan. Karena kita sudah dibayar lunas di kayu salib. Tuhan Yesus mati kayu salib buat apa? Buat saudara dan saya bisa menikmati janji Tuhan yang sebenarnya. Hidup kekal. Kita bisa setia kepada seseorang yang benar-benar kita cintai. Pasangan suami istri pasti benar-benar bisa setia gitu, bisa mengasihi dia. Begitupun dengan Tuhan, Dia memegang janjinya karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari kehidupan saudara dan saya. Sini firman-Nya dibilang, tak bersyukuran kasih saya Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya
selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di Ratapan 3 ayat 22-23. Hadiah terbesar kita di tahun ini yang kita terima dari Tuhan adalah kesetiaan Allah buat saudara dan saya. Kesetiaannya sehingga Tuhan Yesus lahir di Natal 2000 tahun lalu, dan dia mati di kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Itu hadiah terbesar yang mau kita renungkan pada tahun ini. Kenapa kita bisa melihat kita itu berharga di mata Tuhan. Saya undang tim presiden musik untuk maju ke depan. Satu Tesalonika 5:24 berkata, Dia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan mengenapinya. Ada banyak sekali firman Tuhan tentang kesetiaan Bapa kita di Alkitab. Saya mau bilang, tidak peduli apapun, sebesar apapun kesalahan saudara dan saya, dosa yang kita lakukan, Ia adalah Bapa yang setia dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Asalkan kita mau bertobat dan tidak melakukannya lagi dan mengulanginya lagi. Pertobatan itu penting. Bagaimana kita mau menjadi dekat dengan Tuhan, hidup Anda mau dirubah, bagaimana Roh Kudus mau bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita mau bertobat. Bertobat bukan berarti sebulan sekali setelah perjamuan kudus kita merasa bertobat, kita merasa dekat sama Tuhan. No. Perjamuan kudus itu merupakan kerinduan kita untuk mau mendekat lagi dengan Tuhan, menjadi satu dengan darah dan daging. Dan benar, ada pertobatan, ada pengampunan dosa dalam perjamuan kudus. Tapi jangan jadikan hal itu setelah perjamuan kudus kita pulang ke gereja kita melakukan dosa-dosa lagi. Tapi kita mau benar-benar menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib lewat darah dan daging. Sebentar lagi kita akan masuk perjamuan kudus. Saya percaya kita juga mau belajar bahwa ini bukan rutinitas biasa saja, tapi ini merupakan kerinduan kita untuk menikmati darah dan daging Tuhan di kayu salib. Itu penting sekali bagaimana perjamuan ini bisa menjadi kerinduan kita untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan.
keselamatan ya Tuhan. Hanya dengan percaya ya Tuhan. Ya Tuhan, sebenarnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat untuk kematian Engkau di kayu salib ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan, untuk kami semua ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang kuduskan perjamuan kudusnya Tuhan. Biarlah kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau membawa semua beban kami mau membawa semua kekhawatiran kami mau membawa semua sakit penyakit kami. Apapun itu Tuhan, kami mau serahkan ke dalam Kau ya Tuhan. You are still in control. You are faithful to us ya Bapa. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu faithful di dalam Engkau. Mari sambil roti dan anggur dibagikan kami, mungkin kita mau mengulang lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi-Mu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi-Ku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi-Ku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mau memberikan ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Berhubung ini adalah akhir tahun, mari kita berikan waktu sejenak, 1-2 menit. Berikanlah ucapan syukur untuk selama tahun 2023 ini. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, apa yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang mendapatkan pekerjaan baru, mungkin ada yang mendapatkan rumah, mungkin ada yang mendapatkan residen, mungkin ada yang mendapatkan apapun itu. Ucapkanlah syukur pada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikannya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang faithful. Baik dalam masa baik kita, baik dalam masa susah kita, Tuhan selalu faithful dalam kehidupan kita. Dia selalu membawa kita, Dia selalu mengingat kita dalam kehidupan kita. Dengan mengucap syukur kita mau belajar bahwa kehidupan kita di dalam kontrol dari Tuhan. Ucapkan rasa syukur itu. Berikanlah satu waktu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami ada pada saat ini Tuhan, sungguh permohonan anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami bisa hidup dalam damai sejahtera ya Tuhan. Pada saat ini kami bisa datang ke dalam rumah-Mu ya Tuhan dengan hati yang penuh damai sejahtera. Kami bisa merayakan sebentar lagi ya Tuhan hari Natal ya Tuhan. Biarlah kami bisa mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami masih mengingat akan saudara-saudara kami ya Tuhan yang di luar sana yang saat ini sedang berperang ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Biar Engkau yang berikan perlindungan ya Tuhan kepada orang-orang Israel juga ya Tuhan. Biar mereka terus ya Tuhan, Engkau yang pakai bisa lebih mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami mungkin yang masih dalam sakit ya Tuhan. Apapun itu ya pergumulan mereka di dalam Engkau Tuhan. Biar Engkau yang berikan
Engkau ya Tuhan. Mungkin ada daripada kami yang galau ya Tuhan. Engkau yang berikan kami ketenangan ya Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang terus beracara dalam setiap kehidupan kami. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Mungkin ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, boleh angkat tangan. Hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat, boleh diangkat tangannya. Amat baik aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat roti ini di tangan kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu sekali lagi Tuhan. Kami bisa mengingat akan pengorbanan-Mu ya Tuhan di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Tanpa anugerah-Mu ya Tuhan, kami semua bukanlah siapa-siapa. Kami semua binasa ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan, kami mau minta ampun atas segala kesalahan kami ya Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami Bapa. Kami mau serahkan sekali lagi Tuhan segala kekhawatiran kami, sakit penyakit kami, masalah kami semua sudah dibayar lunas di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh damai sejahtera. Mari kita angkat tangan roti ini. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu, yaitu pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengadakan perjamuan bersama para muridnya. Ia mengangkat roti ini, mengucap syukur dan memecah-mecahnya dan seraya berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Makanlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau menerima tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau menerima cawan ini. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa diberikan kesempatan untuk bisa menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat melalui perjamuan kudus ini pengorbanan Kau di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami belajar Tuhan pada hari ini mengenai tema kami pada bulan Desember mengenai faithful ya Tuhan. Kau adalah Tuhan yang faithful ya Tuhan. Kau yang telah berjanji kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Kau yang berjanji ya Tuhan, dan Kau menepati janji itu ya Tuhan dengan lahir di dunia ini ya Tuhan, dan juga mati menebus dosa kami semua dan bangkit kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami ya Tuhan, melalui bulan ini kami juga mau menjadi faithful ya Tuhan. Kami mau setia ya Tuhan dalam melayani Engkau. Kami mau setia dalam ya Tuhan dalam menjadi murid-Mu ya Tuhan. Mari kita terima dari berkat daripada Tuhan. Jika Engkau pada hari ini dengan setia melakukan apa yang disampaikan oleh Pastor Jack pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, yakni di atas ulumu dalam segala usahamu, segala pekerjaanmu dan studimu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih.
Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau mengucap syukur untuk kehidupan kami di kota ini ya Tuhan, di New Zealand ya Tuhan, terutama di kota Wellington ya Tuhan. Biarlah Engkau yang pakai kami untuk menjadi terang dan garam ya Tuhan di kota ini. Kami berdoa untuk pemerintahan yang baru ya Tuhan. Biarlah Engkau terus berikan hikmat kepada pemerintahan ini Tuhan, dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Biarlah mereka bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan dalam memerintah negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia Tuhan. Biar Engkau yang terus pakai juga pemerintahan dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu yang akan berjalan nanti ya Tuhan, tanggal 14 Februari ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan damai sejahtera dan juga aman tentram ya Tuhan di negara Indonesia ya Tuhan. Engkau yang berkati ya Tuhan semua setiap pemilih ya Tuhan, mereka diberikan hikmat ya Tuhan untuk memilih yang terbaik ya Tuhan untuk negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkata untuk fellowship kami ya Tuhan, untuk makanan yang kami akan makan. Biarlah Engkau yang berkati untuk menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. In Jesus name we pray. Amin. Happy Sunday teman-teman.